Welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di channel Innosight. Seperti biasa, saya Rika Anwar mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Innosighters yang udah mensupport dengan subscribe, like-nya, nge-share, dan komen di kisah seram sebelumnya. Dukungan kawan-kawan membuat kami lebih semangat dalam menayangkan kisah seram yang lebih menyeramkan lagi. Terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi biar kawan-kawan tidak ketinggalan kisah seram terbaru dari Innosight. Dan ini adalah kisah seram ke-9 di Innosight. Kali ini saya kedatangan tamu, Mbak Nisa, yang akan menceritakan kisah seram yang dialaminya sendiri. Oke Nis, silakan ceritain ke Innosighters kisah seram yang kamu alami. Oke, makasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Saya kerja di salah satu perusahaan swasta di bidang servis di Jakarta. Waktu itu tuh saya itu sekitar tahun 2015. Saya dikirim sama perusahaan itu untuk ngaudit di cabang Lampung. Waktu itu saya dikirim buat ngaudit cabang Lampung itu sekitar 2 minggu bareng sama salah satu temen berdua cowok, namanya Pak Ruci. Berdua waktu itu kita berangkat bareng, ketemuan di bandara, terus jalan ke Lampung itu penerbangan sekitar jam 7, nyampe Lampung jam 9, langsung kerja. Nggak mampir ke kosan dulu ya. Jadi langsung di sana ke kan kantor cabang ya? Iya, di sana kan saya ditempatin buat tinggalnya itu di kosan selama 2 minggu. Nah itu saya baru ke kosan itu sekitar selesai jam kerja. Selesai jam kerja itu jam 5. Nyampe kosan itu sekitar habis maghrib jam 6 lewat dikit lah. Nah waktu itu dalam kondisi capek, namanya habis penerbangan dari Jakarta langsung kerja, udah bawa makan beli di luar, datang ke kosan, masuk langsung ke kamar mandi. Kosannya itu di perumahan, di tengah-tengah perumahan gitu. Terus bentuk kosannya itu 2 lantai, di bawah 7, di atas 7, dan saya dapat kamar paling ujung di lantai dasar nomor 7. Kamar nomor 7, teman saya di kamar nomor 6. Posisinya gini, itu begitu masuk ke rumah kosan itu bentuknya lorong, langsung ketemu tangga untuk naik ke atas lantai 2, belok ke kanan itu lorong buat menuju ke kamar saya. Langsung ngelewatin 5 kamar, saya masuk ke ujung. Depan kamar saya itu ada kayak pantry gitu buat kita nyuci, kalau mau nyuci di situ, sama dapur buat masak atau mau bikin sarapan apa di situ bisa. Terus masuk ke kamar, posisi kamar saya itu kan paling ujung ya. Di sebelah pintu kamar saya itu ada jendela. Jendelanya menghadap ke lorong ya? Iya, malah hadap ke lorong gitu, hadap-hadapan sama dapur. Begitu saya masuk, posisi kamar saya itu sebelah kanan saya itu sebelah pintu itu ada tempat tidur single bed. Sebelah kiri saya itu langsung pintu kamar mandi. Sebelah pintu kamar mandi ada kaca besar, ukuran sekitar 1 meter kali 50 cm kayaknya ya. Cermin ya? Kaca gantung iya, gitu. Cermin kan. Terus di depan lurusan kasur saya itu ada lemari kayu, 2 pintu.
yang setinggi badan kita tuh, tinggi, nggak tinggi banget, nggak besar banget, sedang lah gitu. 2 pintu, sama sebelah lemari saya itu ada TV, sama di bawahnya laci, meja TV gitu dah. Nah itu gambaran kamarnya. Terus waktu itu karena capek, males buat beresin koper gitu kan. Begitu masuk, saya langsung buka koper di bawah lemari karena saya ngelihat lemarinya masih kekunci gitu kan. Saya males buat bongkar, ya udahlah biarin aja. Baju ada di bawah ini, di bawah lemari. Terus saya langsung ke kamar mandi. Kan, saya bersih di situ, mau sholat isya, mau sholat maghrib, sholat isya. Habis itu saya keluar dari kamar mandi, pintu lemari itu terbuka posisinya. Tadinya dikunci. Terkunci karena kuncinya kan digantung gitu. digantung ada di situ. Karena kan waktu itu saya naruh koper pas di bawah lemari. Lemari kan kondisinya ketutup dong. Tiba-tiba begitu saya keluar, itu lemari terbuka. Cuma waktu itu masih karena baru datang capek, ya udah positif aja lah gitu. Saya lihat, udahlah nggak usah dimasukin baju-baju, nggak usah dimasukin ke lemari gitu. Lemari udah saya tutup aja. Saya tutup, saya kunci, udah selesai. Saya tidur. Gak ada kejadian apa-apa. Malam-malam besok paginya saya berangkat kerja kayak biasa. Berangkat tuh paling pagi di antara semua yang ada di situ. Mungkin dia, saya nggak tahu di kosan itu bagaimana. Kamar-kamar lainnya terisi atau enggak? Nggak tahu. Waktu itu saya nggak tahu kalau kamarnya itu ada orang apa enggak, karena saya berangkat emang paling pagi. Waktu itu kan dijemput ya, dapat mobil jemputan kan dari cabang, antar jemput. Jadi saya berangkat sekitar jam 6:30, pulang lagi ke rumah itu jam 5. Kadang-kadang nggak sampai jam 5 karena saya audit kan, jadi selepas isya biasanya saya baru pulang malam, paling malam pulang di situ berdua. Nyampe rumah tuh bisa sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Hari ke berapa ya waktu itu, sekitar hari ke-3. Sebenarnya setiap malam saya itu kalau tidur nggak pernah matiin TV karena ngerasa sepi gitu kan. Ini kosan tuh sepi banget sampai saya tuh kayak kuping kedengeran kayak dengung gitu karena saking sepinya gitu kan. Ya. Jadi saya setel TV, dan itu saya setel TV sampai benar-benar saya tidur. Udah TV biarin aja nyala sampai pagi gitu kan. Dan begitu bangun pagi tuh channel TV berubah. Jadi kayak channel khusus Lampung gitu. Yang sebelumnya setel apa? Nontonnya tuh itu apa? RCTI, kalau enggak apa namanya Indosiar gitu-gitulah. Pokoknya channel yang kita biasa ada di sini. Tiba-tiba tuh setiap pagi dari malam pertama saya tidur itu channelnya pasti berubah ke channel Lampung. Itu kan dari malam pertama kan begitu. Cuma saya nggak mikir karena mungkin karena remote saya taruh di atas kepala gitu kan, sebelah kiri deket pintu. Itu karena saya pikir kepencet kali waktu saya tidur gitu kan. Ya. Nggak mau mikir gimana karena saya ngerasa saya tuh sendiri gitu kan. Jadi ya udah. Malam ketiga, malam itu nggak biasanya tuh saya bangun tuh kayak mendusin gitu. Sekitar jam 1, setengah 2 tuh saya kebangun. Saya langsung nggak bangun, nggak apa, cuma melek aja di tempat tidur. Cuma ngerasain karena apa sih, kebangun karena hawa panas gitu kan, kayak gerah gitu, gimana sih? Tapi ada padahal AC di kamar. Ada AC kamar tuh AC gitu. Saya pikir Hangat mati lampu apa gitu kan. Ya udah, saya pikir karena memang hawanya lagi panas gitu kan, jadi saya kebangun. Saya cuma diem aja gitu nunggu ngantuk lagi. Tiba-tiba kedengeran kayak suara daun pintu bunyi gitu. Handle pintu kayak di kocek gitu loh. Kayak mau dibuka gimana sih, kayak mau ngebuka tapi kekunci, nggak bisa dari luar. Terus kayak ada yang maksa untuk buka ya. Iya, kayak cek gitu kan. Terus saya dengar lagi, ya apa? Terus saya nengok gitu ke gagang pintu. Bener, gagang pintu saya itu bergerak gitu kan. Cek gitu. Sempat ngelihat gitu kalau handle kunci itu pintu. Iya, kelihatan gitu. Terus saya langsung bingung gitu kan, antara bingung, takut, sama ini siapa gitu kan. Jam saya ngelihat itu kira-kira. Saya ngelihat jam itu sekitar jam 1:30 kayaknya sih waktu itu ya. 1:30. Sudah, saya tungguin lagi. Kalau saya tuh waktu itu nungguin suara langkah kaki gitu kan. Tapi tuh nggak ada gitu. Senyap aja gitu. Iya, saya tungguin gitu. Terus udah nggak ada lagi, hilang gitu.
Yaudah saya masih udah positif aja lah, saya nggak mau mikir apa-apa. Yaudah saya langsung baca doa, saya tidur lagi. Akhirnya udah malam itu saya udah lewat aja gitu, kayak biasa lagi tidur. Dan seperti biasa pagi itu subuh, kan saya bangun subuh, sholat subuh, saya bangun channel TV pasti berubah jadi channel Lampung gitu. Ya udah saya masih ada, biarin aja, nggak terlalu merhatiin sih sebenarnya waktu itu. Besok paginya itu kayak biasa kan saya berangkat pagi tuh bareng sama Pak Ruci tuh, sarapan dulu gitu kan di depan kamar kosan itu, karena di situ kan ada dapur dan ada yang bisa saya mesen makanan gitu dah buat sarapan gitu. Itu saya sarapan di situ sama Pak Ruci sambil ngopi sambil ngerokok, saya makan. Terus saya iseng tuh nanya, Pak, saya tuh semalam sekitar jam 1:30 lah gitu, pintu kamar saya kayak ada yang buka dari luar gitu, kayak ada yang kosak gitu. Hah, jam apa Mbak? Sekitar jam 1:30. Ah, itu mah saya mah setiap hari Mbak kayak gitu. Pak Ruci jadi setiap hari ngalamin itu? Iya, tiap hari ternyata. Dia bilang, masa sih Pak? Di jam yang sama gitu ya? Saya tuh, kata Pak Ruci, gak pernah bisa tidur kalau belum lewat dari jam 2. Dia kayak udah kebiasaan gitu katanya. Di situ tuh, itu daun pintu emang dari awal kita tinggal di sini tuh sekitar jam segitu deh, jam 1, 1:30. Itu pasti ada yang kayak ada yang cak pintu tuh, kayak ada yang mau buka dari luar. Cuma hari pertama sih buka, katanya ini siapa sih, kata Pak Ruci. Tapi pas saya lihat tuh nggak ada orang gitu kan. Lebih sering Pak Ruci dia? Iya katanya. Sampai itu kan hari ke berapa gitu kan saya ngobrol sama Pak Ruci. Akhirnya saya bilang, terus siapa dong Pak? Ya nggak tahu, udah lah Mbak Nisa, biarin aja, lupain aja, orang iseng doang kali. Akhirnya saya berangkat kerja sama Pak Ruci karena jemputan udah datang kan. Terus hari ke berapa gitu, hari ke-8 saya di situ, teman-teman di kantor tuh pada yang, Mbak Nisa main yuk kosan gitu, katanya kosannya Mbak Nisa enak. Biasanya kalau yang dikirim ke sini kosannya biasa-biasa aja, ini mah ada AC-nya. Saya bilang, ya ayo kalau mau main. Berangkatlah tuh pulang kerja sekitar jam kerja kan selesai jam 5. Service center tuh tutup jam 5 kan waktu itu. Saya pulang barengan tuh waktu itu sama anak kasir, admin, sama manajer toko, manajer itu cabang, sama satu lagi admin. Mereka yang kerja di cabang Lampung? Iya, di cabang Lampung itu. Waktu itu Pak Ruci nggak ikut pulang karena dia masih ada kerjaan. Mbak Nisa duluan aja, kata gitu, naik mobilnya manajer toko, nih manajer cabang, manajer toko lagi. Ya udah waktu itu di depan itu yang nyetir manajer, depannya itu admin saya, admin cabang, di belakang tuh saya bertiga teknisi bagian gudang sama saya. Begitu sampai depan kosan gitu kan, depan parkirannya tuh menghadap langsung ke pintu kosan ya. Teman saya tuh yang admin tuh keluar duluan, terus tiba-tiba dia langsung masuk lagi, bak, tutup pintu. Kenapa Mbak? Kayaknya saya tunggu di sini aja deh Mbak. Kenapa? Katanya mau main. Adminnya ngomong gini, enggak apa-apa Mbak, saya di sini aja deh. Si teman saya ini yang di bagian gudang, dia ngomong gini, udah Mbak, ayo Mbak, kita masuk gitu. Itu kita cewek semua ya, yang datang ke rumah saya itu cewek semua kosan, kecuali manajer toko cowok. Udah ayo berangkat semua. Jadi masuklah kita ke dalam gitu kan, masuk sampai ke depan kamar. Udah biasa aja sih, nggak ada kejadian apa-apa waktu itu, cuman ini aja, kita ngobrol-ngobrol sampai sekitar abis isya deh. Selepas isya tuh pada pulang gitu kan. Udah saya udah nganterin dia pada pulang ke depan gitu kan. Saya bersih-bersih terus saya tidur udah. Dan malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Terus bangun pagi subuh biasa, sholat subuh, terus saya sadar channel berubah lagi gitu ke channel Lampung. Emang udah ngerasa aneh sih, kenapa setiap pagi tuh channel berubah ke channel Lampung gitu kan. Cuman karena nggak mau mikir yang aneh-aneh, udah positif aja, positif gitu kan. Akhirnya udah, singkat cerita tuh ketemu hari terakhir, malam terakhir di kosan itu. Saya tuh pulang kerja biasanya beli makan atau
saya pulang kerja masih bisa mesen makanan gitu di pantry sama ibu yang jaga. Ini saya pulang malam banget, sekitar jam 9, dan ibu yang jaga tuh udah pulang. Jadi ternyata si ibu yang jaga itu cuman sampai jam 8 malam dia di situ. Nggak tinggal di situ? Nggak tinggal di situ. Oke. Nah, terus saya pikir, aduh males gitu kan makannya, pengen yang udah yang gampang aja deh, beli Indomie gitu kan. Saya masak sendiri di pantry. Di situ ada ditemenin sama Pak Ruci lagi ngopi sama ngerokok. Terus di saya luar pantry ya? Nah di pantry itu kan di pantry itu ada kayak jendela. Nggak jendela sih, nggak gede banget jendelanya, cuman saya bisa ngelihat Pak Ruci ada duduk di situ gitu. Di belakang saya tuh kan lagi masak Indomie, di belakang saya itu ada meja untuk 2 orang makan dah di situ. Ada meja sama ada kulkas sebelahnya. Saya lagi asik-asik gitu masak Indomie. Tahu-tahu kayak ada suara orang lagi makan gitu di belakang saya, ada suara dentingan itu garpu sama piring gimana sih lagi makan gitu, ting 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 gitu. Perasaan tuh saya di pantry sendiri gitu kan. Terus saya nengok, tuh kayak ada anak kecil tapi mah ngebelakangin saya gitu, kondisinya tuh anak kecil, dia kecil gitu. Terus saya langsung yang deg-degan gitu kan, ini apaan gitu, nggak mikir apa-apa lagi, saya langsung aja lari keluar gitu. Pak, manggil Pak Ruci, kenapa Mbak Nisa? Itu tadi ada anak kecil Pak di belakang saya lagi makan, cuman dia madep ke sana ngebelakangin. Masa sih Mbak? Aduh, saya bingung lah. Saya lagi masak Indomie Pak, belum dimatiin kompornya gitu kan. Ya udah, ditemenin lah sama Pak Ruci, ya saya temenin Mbak, yuk. Selesai masak Indomie, saya makan. Malam itu udah nggak ada kejadian selain yang itu. Saya tidur, buru-buru tidur, sholat isya tidur, langsung udah selesai malam itu, nggak ada kejadian apa-apa. Besok paginya itu hari terakhir saya mau check out di kosan itu, dan hari terakhir juga saya di Lampung. Setelah pulang kerja tuh saya langsung ke bandara, jadi saya nggak balik lagi ke kosan. Malam itu pagi itu langsung siapin semua barang-barang gitu kan, karena mau pulang sekitar jam 6 kali ya, jam 6 pagi itu biasanya kan saya kalau dandan berdiri di kacanya kan gantung ya. Ini kacanya saya angkat, saya duduk di kasur gitu, saya taruh di kasur, jadi saya duduk di kasur sambil ngaca, sambil dandan gitu kan, siap-siap mau kerja pakai jilbab. Waktu itu saya masih pakai ciput doang, lagi enak-enak dandan, tiba-tiba ada yang duk. Terus saya nengok, saya dengerin, saya tungguin, ada lagi duk. Saya tuh langsung refleks nengoknya tuh ke lemari gitu kan. Ini apa di dalam, masa sih ada tikus gitu kan. Saya dengerin, saya tungguin lagi. Yang ketiga kali makin kenceng, kayak orang ngegedor dari dalam lemari, gimana sih, bak gitu. Saya udah gak mikir apa-apa lagi, saya langsung ngambil jilbab, saya keluar, buka pintu, bak gitu. Pak Ruci yang, kenapa Mbak Nisa? Ada Pak Ruci ternyata di depan lagi ngopi sama ngerokok. Ada yang gedor lemari Pak dari dalam. Masa sih Mbak? Aduh, Pak, saya belum ngangkatin barang-barang saya Pak di bawah lemari. Kata dia, ayo Mbak, saya temenin. Itu beneran Mbak, ada Pak yang ngegedor dari dalam. Akhirnya tuh malam itu pagi itu tuh saya dibantuin sama Pak Ruci ngeluarin barang-barang saya, karena kan kita langsung check out kan. Langsung saya nerusin pakai jilbab tuh di luar. Terus barang-barang saya belum dimasukin ke koper, langsung saya nggak ditata lagi dalam, pokoknya dia bisa masuk ke dalam koper gitu kan. Tapi sempat buka lemari nggak? Enggak. Karena kan udah takut ya. Saya udah nggak mau ini dah, pokoknya udah pulang aja udah. Saya langsung bawa koper sama Pak Ruci, kebetulan yang jemput datang. Saya sama Pak Ruci langsung berangkat, nggak nengok-nengok lagi, pokoknya udah berangkat sampai kantor. Karena hari terakhir dari pagi sampai makan siang tuh saya sibuk ngurusin sisa-sisa audit, berkas-berkas yang mau saya bawa pulang gitu kan ke Jakarta. Ketemu makan siang, saya bareng-bareng nih sama, kayak biasa kan emang kalau makan siang bareng-bareng gitu kan. Nah kebetulan waktu itu saya makan siang bareng sama yang kemarin, 3 cewek yang kemarin datang ke kosan saya. Terus si admin ini ngomong sama saya, ngedeketin saya tuh, bilang, Mbak, saya pengen cerita. Kenapa Mbak? Ingat gak yang waktu saya ke kosan? Iya, itu saya ngelihat sesuatu Mbak di depan kosan.
ngelihat apaan mbak? Saya bilang gitu kan, saya ngeliat anak kecil mbak depan pintu kosan lagi mainin handle pintu. Iya, anak kecil lagi mainin handle pintu dan tau gak mbak, itu serem banget. Mukanya tuh rusak sebelah gitu, terus apa sih, hancur gitu mbak. Aduh saya jadi takut gitu kan. Penampilannya tuh lusuh, dia tuh lusuh banget, kotor kayak tanah gitu badannya, bajunya semua kotor. Dan dia tuh lagi mainin handle pintu sambil ketawa-ketawa, seneng, tapi ketawanya tuh mukanya serem gitu mbak. Terus saya langsung yang merinding gitu, gimana sih merinding, takut. Saya jadi ingat kejadian waktu saya kemarin di pantry gitu kan. Terus cuman saya nggak ngomong apa-apa waktu itu sama si teman saya itu, saya cuma ngedengerin dia ngomong aja gitu kan. Terus kok mbak bisa tahu, maka mbak bisa lihat. Emang sebenarnya gini mbak, saya tuh punya sixth sense kata gitu. Saya bisa lihat, terus saya bisa komunikasi sama mereka gitu kan. Saya tuh lihat ini anak nih waktu di kosan mbak nih, dia tuh anaknya tuh nakal katanya gitu. Gimana sih, ini anak nih usil katanya. Dia tuh suka lari-larian di lorong kosan tuh sambil mainin handle pintu. Dari pintu satu ke pintu lain tuh dia mainin sambil ketawa-ketawa gitu tengah malam. Terus sambil, gimana sih namanya anak kecil seneng gitu kan. Saya ngedengar kayak gitu langsung yang mau ngomong bingung gitu kan. Tapi ya udah saya dengerin dulu, saya terima dulu, saya tampung dulu yang dia ceritain gitu. Terus dia bilang lagi gini, tahu nggak mbak, itu anak paling seneng di kamarnya mbak. Kamar mbak itu kan kamar paling ujung, kamar nomor 7. Dia tuh paling seneng ada di kamar itu, kata dia gitu. Dia ada di atas lemari kamar mbak gitu, sambil ketawa-ketawa gitu. Terus dia tuh yang apa sih, seneng mainin remote TV itu loh mbak. Kalau saya lihat tuh dia seneng mainin remote TV, dia suka main ganti-ganti channel gitu kan. Terus saya langsung yang gimana sih, kayak mau ngomong gitu sama si teman saya ini. Langsung saya, sebenarnya nih mbak, saya tuh ngalamin semua yang mbak bilang. Padahal tuh kan saya nggak cerita kan, saya tuh nggak cerita sama mbak apa yang saya alamin selama ini gitu kan. Cuma saya pendem aja, saya cuma positive thinking aja. Saya nggak mau yang mikir enggak. Terus saya ceritain tuh semua. Saya ngelihat anak kecil di pantry, terus saya ngalamin yang apa namanya, handle pintu, terus saya ngalamin yang pintu lemari terbuka pertama kali saya datang, terus channel TV berubah setiap pagi, itu saya ngalamin mbak. Terus si teman saya itu dia langsung yang, bener ya mbak? Iya mbak, percaya sama saya? Percaya mbak, saya tuh ngalamin itu semua. Sampai tadi pagi saya tuh masih ngalamin yang saya tuh, mbak percaya nggak, lemari di kamar saya tuh digedor kenceng banget sampai 3 kali. Saya langsung ngibrit keluar, dan itu Pak Ruci juga ngebantuin saya ngeberesin semua barang-barang saya mbak. Saya bilang gitu sama dia, dia langsung ya, iya mbak, itu emang anaknya iseng banget kata dia gitu. Itu dia mbak, dia tuh seneng di lemari itu. Terus kenapa mbak Nisa nggak masukin barang-barang ke dalam lemari? Ya nggak mau aja, karena saya ngerasa males gitu kan. Saya di sini sementara doang, nggak usah masukin barang lah, udah di koper aja biarin gitu kan. Dan itu dia seneng kayak gitu kata dia gitu. Dan obrolan kami tuh udah selesai gitu. Singkat cerita, saya pulang ke Jakarta. Beberapa hari kemudian saya dapat chat dari Pak Ruci. Dia tuh bilang saat kita di Lampung itu kemarin, ternyata di kosan itu cuma kita berdua doang yang ngekos selama 2 minggu itu, nggak ada orang lain. Lantai 2 kosong sama sekali, 7 kamar itu Kosong, katanya kosong. Pantesan tuh selama di kosan itu saya tuh nggak pernah ketemu sama siapa-siapa. Cuma waktu itu saya mikirnya, ya udah saya berangkat pagi pulang malam gitu kan, wajar nggak ketemu siapa-siapa gitu. Tapi sempat kepikiran nggak sih mbak, dari 14 kamar itu ya, saat lantai 1 itu 7 kamar, lantai 2 7 kamar, kenapa kalau memang kosong ya, kenapa mbak sama Pak Ruci tuh ditempatin di kamar paling ujung nomor 6 dan 7? Sempat kepikiran nggak? Kepikiran sih mbak, kenapa saya nggak ditempatin di kamar
nomor 1, nomor 2 Iya, gitu. betul, Tapi betul. saya di tempat ini di kamar yang Paling ujung. paling ujung, Iya. nomor 7. Iya. Tapi ya udahlah gitu, saya nggak mau mikir yang aneh-aneh lagi. Alhamdulillahnya saya nggak kenapa-napa. Terus saya sampai Jakarta juga dia nggak ngikutin saya. Jadi ya Serem udah. juga ya kalau sampai ngikutin Iya. Jakarta ya. Serem Mbak. Oke. Jadi udah Mbak, ceritanya segitu aja Oke. dari saya. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Terima kasih juga buat Mbak Nisa yang udah bersedia membagikan kisah seramnya kepada Innosiders. Demikian kisah seram kali ini. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Innosiders yang udah menyimak kisah ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan kisah ini. Nantikan kisah seram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.